Perkenalkan, nama saya Brian Wijaya Kusuma, absen 3 kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini saya akan melakukan ujian praktik bahasa Indonesia, yaitu menganalisis unsur kebahasaan. Saya memilih menganalisis unsur kebahasaan dari dua buku ilmiah, yang berjudul Menulis Karya Ilmiah dan Membangun Literasi Sains Peserta Didik. Unsur kebahasaan yang pertama adalah adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Contohnya, selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, sangat, dan jarang. Analisis unsur kebahasaan adverbia pada dua buku ilmiah. Dalam kedua buku ilmiah, terdapat adverbia sangat. Pada buku ilmiah pertama, terdapat dalam kalimat, karya tersebut merupakan sebuah gagasan lengkap yang mungkin sangat rumit atau sederhana saja. Pada buku ilmiah kedua, terdapat dalam kalimat, namun pemahaman terhadap konsep literasi sains di Indonesia masih dirasakan sangat kurang, baik dari sisi konsep maupun dari sisi aplikasi konsep dalam penyelenggaraan pendidikan sains. Contoh lainnya dapat dilihat pada tabel. Unsur kebahasaan yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Contoh konjungsi antara lain, pertama, kedua, berikutnya, selain itu, sejak, supaya, misalnya, padahal. Analisis unsur kebahasaan konjungsi. Pada buku ilmiah pertama, terdapat kata atau yang merupakan konjungsi perbandingan dalam kalimat, karya tersebut merupakan sebuah gagasan lengkap yang mungkin sangat rumit atau sederhana saja. Pada buku ilmiah kedua, terdapat konjungsi bahwa, yang berarti konjungsi penerangan. Dalam kalimat, banyak pengamat pendidikan yang memberikan penilaian bahwa memasuki abad ke-21, dunia pendidikan Indonesia masih mengalami 3 masalah besar, terutama berkaitan dengan rendahnya kualitas pendidikan. Contoh lainnya dapat dilihat pada tabel. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan mencakup banyak hal. Biasanya, konten teks yang menarik mencakup hal-hal seperti aktual, fenomenal, editorial, imajinasi, modalitas, nukilan, tajuk rencana, teks opini, dan keterangan aposisi. Analisis kosakata dalam dua buku ilmiah. Pada buku ilmiah pertama, terdapat kata karya ilmiah dan imajinatif. Dalam kalimat, menulis karya ilmiah berbeda dengan karya imajinatif. Pada buku ilmiah kedua, terdapat kata science literacy. Dalam kalimat, Herd menggunakan istilah science literacy untuk menjelaskan pemahaman tentang sains dan penerapannya dalam pengalaman sosial. Contoh lainnya dapat dilihat pada tabel. Unsur kebahasaan yang keempat adalah kata depan. Kata depan atau preposisi adalah kata yang merangkai sebuah kata-kata atau bagian kalimat, yang biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Contoh kata depan adalah di, ke, dari. Analisis kata depan pada buku ilmiah. Pada buku ilmiah pertama terdapat kata di dalam kalimat. Dalam menyampaikan pemikirannya, penulis tidak mungkin mengabaikan perkembangan yang terjadi di sekitarnya, khususnya yang terjadi dalam bidang keilmuannya sendiri. Pada buku ilmiah kedua terdapat kata semakin dalam kalimat, studi tentang literasi sains di dunia semakin lama semakin berkembang. Contoh lainnya dapat dilihat dalam tabel. Unsur kebahasaan yang kelima adalah kata sifat. Kata sifat atau adjektiva merupakan kata yang dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh kata sifat sebagai berikut. Menyedihkan, rumit, jauh, baik, dan lain-lain. Analisis unsur kebahasaan kata sifat.
Kata sifat yang terdapat dalam buku ilmiah pertama adalah baik pada kalimat. Oleh sebab itu, buku ini sangat baik dibaca oleh siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan umum. Pada buku ilmiah kedua terdapat dalam kata kekhawatiran. Pada kalimat, ada beberapa indikasi menimbulkan kekhawatiran. Contoh lain ada pada tabel. Komentar saya terhadap kedua buku ilmiah. Seperti yang bisa kita lihat, artikel pertama memiliki jumlah kata yang lebih sedikit dibandingkan artikel kedua. Meskipun demikian, jumlah adverbia dan kosakata pada kedua artikel cenderung tidak banyak perbedaan. Sementara, untuk jumlah konjungsi, artikel kedua memiliki jumlah yang lebih banyak. Sekian video analisis unsur kebahasaan dua buku ilmiah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Saya tutup dengan terima kasih.